Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di acara Obras Baju, obrolan santai bersama Guru Maju. Nah, pada hari ini saya berkesempatan menjadi host dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Faruliana. Dan di sini ada guru yang akan sharing mengenai apa yang kita lagi seru nih. Nah, di sini ada Miss Rabiatul Awaliyah atau biasa dipanggil dengan Miss Aya. Nah, talk show pada siang hari ini akan berbicara tentang learning loss nih setelah pandemi. Nah, kemarin Miss Aya sudah mengikuti workshop yang diadakan oleh Bridge. Nah, apa nih kira-kira yang bisa Miss Aya sharing kepada kita semua dan kepada guru-guru yang sedang menonton tayangan ini gitu, supaya kita punya hal-hal baru yang bisa kita explore lagi. Silakan Miss Aya. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Leli. Balik lagi, saya ada di sini lagi. Nggak apa-apa sih. Semoga untuk obras baju selanjutnya jangan saya lagi, Bu. Ya, kita akan secara berkala mungkin guru-guru yang lain juga akan diberi kesempatan biar sama-sama merasakan lah ya, saling sharing tentang pengetahuan kita masing-masing. Karena guru baju di SMA Muhammadiyah 4 tuh banyak ya, Bu ya? Iya, bukan Miss Aya doang tapi masih banyak lagi yang lain. Nanti ya tunggu saja saatnya ya. Oke. Sharing apa ya? Kita sharingnya sederhana aja kali ya, Bu ya? Iya, silakan. Ya, santai aja, santai. Kan ini kan obrolan santai kan namanya. Tentang learning loss nih kemarin ya. Apa nih kira-kira? Learning loss kemarin itu ya kebetulan saya ikut workshop dari Bridge waktu bulan puasa ya. Bulan April itu pembicaranya ada 2 dari Indonesia, yaitu Dr. Mubiar Agustin MPD dari UPI, dan ada satu lagi dari Australia namanya Karen Nobel. Nah, di situ gatel banget sih waktu ikut workshop, pengen cepet-cepet nge-share. Karena saking serunya berarti nih kayaknya nih. Iya. Pengen membagikan hal yang didapat kepada teman-teman sejawat ya. Pengen sepemahaman. Satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi sama satu circle ya. Oh iya. Udah kena nih kayaknya, kena virus Jaksel gitu. Iyalah. Nah, jadi gini, jadi bapak-bapak ibu yang saat ini menyaksikan. Jadi dibahas tuh waktu awal-awal itu learning loss itu sebenarnya apa sih? Jadi learning loss itu kan kehilangan pengetahuan atau kemampuan dari murid ya dalam belajar, baik secara spesifik ataupun umum. Itu secara singkat dari learning loss. Terus kita bikin melek. Jadi sebenarnya kita itu learning loss atau enggak? Sebenarnya murid itu kehilangan kemampuan atau enggak saat pandemi. Karena kan itu sebenarnya belum ada data yang menunjukkan secara spesifik ya. Itu baru perkiraan. Pengetahuan ya. Iya, itu kan katanya sebagian orang merasa seperti itu ya. Tapi benar nggak sih? Kalau menurut saya di satu sisi mungkin iya, tapi di satu sisi lagi mungkin ada yang meningkat juga gitu. Nah, silakan dibahas nih. Saya jadi penasaran nih. Maksudnya kita tuh sebenarnya learning loss enggak sih sebenarnya? Benar. Jadi di situ dibikin melek sih sebenarnya. Learning loss siswa. Learning itu kan kebanyakan siswa ya. Dibahas. Kalau learning loss itu hubungannya dengan siswa. Kemampuan siswa dalam belajar. Siswa dalam belajar itu mengalami penurunan. Jadi sebenarnya benar nggak mengalami penurunan, kan ditanya seperti itu. Tapi habis itu dibalikin lagi. Coba cek selama 2 tahun terakhir, setahun 2 tahun terakhir selama pandemi, kita ada prestasi apa dari SMA Muhammadiyah 4 Depok? Saya pikir ada banyak kita ada banyak sih yang menang olimpiade, ekonomi, sosiologi ya kan. Berarti terus yang dari seni bela diri juga ada. Oh iya benar, dari segi bela diri, olahraga. Hizbul Wathan juga ada. Iya betul. Video kesehatan ya. Oh iya, nah waktu itu ini ya PMI ya, itu juga ada prestasinya. Iya. Itu di mana learning loss-nya? Iya juga sih ya. Jadi sebenarnya kita mengalami learning loss atau itu hanya dijadikan sebagai alasan aja nih gitu kan selama pandemi. Abis itu aku dimelekan, Bu. Abis itu
Jadi jangan-jangan bukan learning loss di anak-anak nih, jangan-jangan di gurunya. Teacher motivation loss. Teacher motivation loss. Aduh. Guru-gurunya yang motivasi belajarnya menurun saat pandemi. Motivasi belajar dan mengajar. Itu yang bikin aku bisa jadi sih. Ya kan? Jadi karena kan jam belajar jadi mepet, dikurangi. Tuntutan kurikulum tetap ada. Iya betul. Dan sebenarnya kan tuntutan kurikulum juga semakin dimudahkan ya, semakin dikurangi tuntutannya, membuat kita sebagai guru kayaknya nggak perlu yang maksimal deh gitu mungkin, atau makin selama pandemi. Ya? Nah itu belajar ngajarnya di rumah, terus makin nyantai, materinya jadi sedikit, waktunya sedikit. Nah bisa jadi itu mungkin yang terjadi ya. Sedangkan sekarang ini udah mulain PTM. Ya sekarang kita sudah mulai lagi ya. Udah betul. mulai tatap muka, terus motivasi di anak dan motivasi di kita di guru-guru ini masih rendah ya, masih belum sepenuhnya maksimal. Nah kayak baru mulai, masing-masing guru tuh kayak baru mulai, wah harus semangat lagi nih, kayak baru mulai start lagi nih gitu. Di situ poinnya juga banyak anak-anak juga yang motivasi untuk kembali ke sekolahnya tuh kurang karena apa? Karena mengingat sekolah itu kebanyakan menghadirkan ancaman, iya betul, menghadirkan ketakutan, ketidakseruan. Jadi kalau dokter Mubiar itu kemarin sempat bahas, kita tuh harus jadi sekolah yang ramah jantung dan ramah otak. Maksudnya ramah jantung gimana tuh, Miss? Gak bikin deg-degan gitu kan ya, Bu ya? Iya betul. Jadi pada datang ke sekolah itu bukan aduh gitu. Iya. Jadi nggak bikin panik ya. Justru kalau datang ke sekolah gimana murid itu, wah saya belajar apa lagi nih hari ini nih? Gitu. Datang ke sekolah dengan penuh semangat dan juga ramah otak. Nggak berat ngapal doang abis itu tertekan juga gitu. Jangan sampai seperti itu berarti ya. Oke. Karena dokter Mobiar juga ngebahas sedikit dari kajian neuroscience-nya, Bu. Oh, neuroscience-nya. Jadi saat anak belajar itu jangan lupa libatkan emosi. Jadi ada di dalam otak itu ada bagian yang dipengaruhi dari emosi. Selain kita perlu untuk nyimpan materi pelajaran, itu ada bagian otak yang ngaruh dari emosi. Jadi kalau emosinya dia senang, menyenangkan, happy, positif, ada hormon oksitosin di sana yang hidup, nempel pelajaran. Nah, berarti itu mungkin ya yang menjadi kenapa ada siswa kita itu yang kalau nggak suka gurunya, dia nggak suka pelajarannya, nggak bisa belajarnya. Jadi yang pertama-tama tuh mungkin kita harus suka dulu kali ya sama gurunya. Iya. Siswa itu gimana kalau untuk jadi guru, kita harus jadi guru yang menyenangkan. Kalau kita ingat waktu itu zaman siswa ya, Bu ya. Iya, gimana Miss waktu zaman SMA? Pasti kita ingatnya, kalau sekarang kita lihat, Ibu waktu zaman SMA gurunya siapa yang menyenangkan? Pasti ingat. Ada. Bahkan saya itu sampai saya tuh tipe orang yang memperhatikan ya. Jadi saya suka memperhatikan pakai baju apa, guru ini nih pakai baju apa lagi nih gitu. Pokoknya saya suka ngitungin nih, guru ini nih setiap hari Senin pasti nih pakai baju yang ini nih gitu, karena saking hafalnya, karena saya biasanya memperhatikan hal-hal detail seperti itu gitu. Oh ternyata itu yang nyangkut di itu yang nyangkut sampai sekarang bahkan udah jadi guru ya, Bu ya. Bahkan pelajarannya kayaknya nggak inget nih kayaknya. Ya kan, hal-hal yang kayak gitu. Tapi hawa-hawa positifnya bikin kita happy di dalam kelas. Iya, hawa positif. Dan emang salah satu mungkin cara mencegah learning loss juga itu mungkin ya, Miss. Iya, itu yang dokter Mobiar tekankan. Jadi untuk sampai ke mencegah learning loss itu jangan dulu fokus ke pembelajarannya, gimana caranya biar nggak learning, jangan fokus di sini dulu, tapi fokus ke kita jadi gurunya yang enak, sentuh emosinya, dapatkan emosinya, happy-nya, habis itu baru dapat masuk ke pelajarannya. Iya betul, jadi nggak langsung tiba-tiba guru itu ke kelas ngasih instruksi, menuntut macam-macam, tapi tanpa ada menanyakan kabar sebagai guru yang menyenangkan begitu ya, Miss ya. Siapa tahu dia di kelas juga masih keingatan mata pelajaran yang sebelumnya. Guru, apalagi sebenarnya nggak enak sih ya membanding-bandingkan guru. Tapi kalau kita ingat zaman dulu, kita membanding-bandingkan juga. Mau nggak mau kan ya, Bu ya. Iya. Tadi abis seru nih pelajaran ini, pas masuk pelajaran selanjutnya. Gitu. Atau jangan
kayak gitu, atau misalnya gini, wah abis ini pelajaran ini, ya kayaknya belum datang gurunya udah kebayang boringnya gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang kita bukan malas sama pelajaran, tapi malas sama gurunya nggak sih? Betul sekali. Kadang ya. Kadang-kadang. Kita Karena memang untuk belajar itu seorang guru itu sangat penting ya, karena itu kan kayak gimana kita mau menyukai pelajarannya. kuncinya. Iya, kuncinya Mau ada buka di guru. pengetahuan, kuncinya di guru nggak sih? Iya, betul. Gurunya ini bukan silakan, ayo kita belajar apa gitu kan. Betul. Gitu. Aduh. Nah, apalagi nih Miss yang akan Miss Aya sharing nih kepada kita semua nih, kepada guru-guru. Tadi Nah, untuk jadi guru yang menyenangkan itu tuh ada ininya nggak sih Miss? Contoh realnya misalnya nih, apakah kita harus nyanyi-nyanyi dulu di awal atau gimana Miss? Realnya nih, biar kita bisa jalan nih, guru-guru yang di rumah juga nih bisa terinspirasi. Oh iya ya, kayak gitu juga bisa nih gitu. Ya, silakan. aku kalau lihat dari pengalaman dulu ya, dan di sekolah sebelumnya, jadi beberapa tahun yang lalu aku kan sempat ngajar SD. Itu memang cara yang paling gampang itu nyanyi. Nyanyi, aktivitas apa ya namanya, tepuk tangan dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya di SMA ini gimana Bu dulu cara yang seperti itu? Mungkin harus ada kegiatan misalkan bisa jargon atau yel-yel, atau mungkin Bapak Ibu guru di rumah bisa memberikan ide apa yang biasa yang harus kita lakukan nih supaya kita menjadi guru yang menyenangkan. Boleh masing-masing komentar di bawah ya, supaya kita semua saling memberikan inspirasi gitu ya. Misalkan guru yang satu sudah berhasil, guru yang satu harus berhasil juga. Toh satu guru pasti bisa, yang lain juga pasti bisa. Benar-benar. Nah, kita juga butuh masukan dari Bapak Ibu yang iya lain. betul, biar semakin terbuka dan kita semakin tahu nih, makin luas wawasan kita masing-masing ya. Gitu. Oh ya, ada lagi dua poin lagi yang dari dokter. Oh yang tadi dari ya silakan yang apa? Mau share. Jadi jangan lupa anak itu adalah misteri. Jadi belajar itu kan perubahan. Perubahan belajar itu kan jadi kalau misalnya kita ngomongin belajar itu udah ngomongin masing-masing individu. Proses belajarnya beda, cara belajarnya beda. Iya, nggak bisa disamain seluruhnya. Jadi karena nggak bisa disamain seluruhnya itu, yuk fokus aja, sentuh masing-masing anak ini. Nggak usah apa namanya, pusing dengan satu kelas. Nggak apa-apa, masing-masing orang akan tumbuh, akan berjalan dengan ritmenya masing-masing. Iya betul. Yang cepet ya cepet, ayo yang lambat ya udah. Yang penting ada perubahan dari masing-masing individu gitu kan. Belajar yang penting ada perubahan. Iya, perubahan ke arah yang lebih baik. Betul. Dan terakhir, sandarkan kepada Allah, itu salah satu pesan dari dokter. Oh gitu. Mubial. Sandarkan kepada Allah karena pahami dulu kita dan anak-anak itu kan milik Allah ya. Iya. Hati kita masing-masing udah punya, ada yang pemilik yang lebih berkuasa gitu ya. Kita pun di sekolah adalah orang tuanya anak-anak, di rumah udah nyampe orang tuanya masing-masing kan gitu ya. Kita cuma bisa bantu di sekolah, ya selanjutnya dikembalikan ke orang tua masing-masing. Dan memang kalau masalah hati ya memang, nah itulah guru itu bukan hanya memikirkan cara mengajarnya saja, tapi kita juga memikirkan ya Allah gitu, mudahkanlah siswa-siswa kita gitu kan, kita mendoakan segala macam. Karena memang sekali lagi ilmu itu diserap atau tidak, terikat atau enggak di hati dan di otak mereka, ya itu salah satunya juga kuasa Allah gitu kan. Jadi jangan sampai hanya membicarakan sistem dan segala macam tapi itu dilupakan ya. Juga guru yang mendoakan siswa-siswanya gitu, karena bagaimanapun siswa itu adalah anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bahagia, sukses, kita juga pasti akan senang ya kan, bangga. Begitu juga kalau anak-anak kita sedih, stres, itu kita juga harusnya merasa sedih dan merasa harus berubah gitu kan. Karena nih anak-anak kita nih yang harus dijaga potensi dan dikembangkan semuanya gitu. Nah kemudian dari tadi yang kita sudah bicarakan nih, kan secara individu guru nih harusnya sudah bisa nih menjadi guru yang humanis, yang menyenangkan. Nah dari sekolah nih, upaya sekolah kita itu harus melaksanakan apa nih untuk mencegah learning loss atau teacher motivation loss ini, Miss, kira-kira? Nah itu ada kaitannya dengan pembicaraan kedua ya. Jadi namanya Karen Nobel, di sana dia ngebahas resetting the condition of learning. Jadi disetting ulang. Apanya? Apanya nih yang disetting ulang? Kondisi belajarnya.
Oh. Oke, jadi kalau kita selama ini kadang-kadang ya kita fokus ke nilai. Siapa yang nilainya masih kurang? Di bawah KKN. Siapa yang belum ngerjain tugas? Iya, masih menuntut banyak hal seperti itu ya. Akademik segala macam. Yuk melek, masih ada potensi lain selain akademik. Supaya kita juga memberikan kesempatan kepada siswa yang memang punya potensi lain selain akademik. Iya kan? Ya. Ya, di situ Karen Nobel itu ngebahas namanya strength based thinking. Jadi kita fokus ke apa yang potensi dan kekuatan apa yang dimiliki masing-masing siswa. Pertama mungkin kita karena tadi mengatasi teacher motivation loss. Kita juga lihat strength punya kita ya, guru-guru kita, kekuatan kita juga kita harus lihat kekuatan dari anak-anak. Ya, mungkin kayak kemarin tuh saat acara milad, kemarin kan ada penampilan tari, musik. Itu sebenarnya itu udah salah satu hal yang bagus. Ya, kita memberikan panggung untuk mereka, untuk di luar akademik, ya kan? Di luar kelas lah istilahnya. Tapi sepertinya kita masih kurang, kita harus perbanyak lagi ruang-ruang untuk non akademik, untuk mereka yang punya potensi bisa menunjukkan potensinya dan bisa mengembangkan. Karena itu bagian dari belajar, perubahan dari baik menjadi lebih baik lagi. Iya betul. Dan kita juga bisa memberikan lebih banyak ruang ya, atau lebih banyak panggung lagi buat anak-anak supaya bisa meningkatkan skillnya masing-masing gitu ya. Dan emang itu tugas sekolah ya nggak sih? Iya benar. Tugas sekolah, tugas guru. Salah satu visi SMA Muhammadiyah 4 juga kan Islami disiplin kreatif. Nah, kreatif itu ya perlu dikembangkan hal-hal yang yang tadinya kita tidak menyangka gitu ya. Oh, ternyata anak ini bisa tari loh gitu, atau ternyata suaranya bagus, bisa dijadikan penyanyi gitu ya. Dikembangkan banyak juga lomba-lomba yang bisa kita ikut sertakan anak-anak seperti itu. Dan itu kan bisa meningkatkan prestasi maupun tingkat kepercayaan diri masing-masing anak-anak ya. Oke, nah sekarang tadi kita sudah membahas banyak hal. Nah, rencana implementasi sekolah kita nih yang real nih, supaya benar-benar kita bisa jalankan nih. Karena jangan hanya kita bicara di sini, diskusi, tapi benar-benar kita bisa real apa yang bisa kita lakukan ini. Apa ya? Ya semangat dong. Untuk apa, mungkin poin pertama untuk yang menjadi guru yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin masing-masing guru mungkin salah satunya adalah membuat rutinitas di awal pembelajaran. Oh iya. Misalnya kalau saya bahasa Inggris itu bisa dengan menyanyi lagu-lagu yang bahasa Inggris yang lagi up juga ya kan. Lagu-lagu bahasa Inggris yang lagi tren. Ya, lagi dibahas mungkin di awal untuk bikin dapat mood bahasa Inggrisnya. Iya, betul. Suasana bahasa Inggrisnya di kelas, bisa juga dengan sesimpel head, shoulder, knees and toes. Oh iya. Pecah juga di kelas. Biar kayak dia tadinya ngantuk jadi bangun lagi. Bergerak seperti itu. Terus mungkin kalau misalnya di saat saya bertugas jadi guru piket, mungkin menyapa dengan ramah. Iya, di awal mendoakan pertemuannya di awal pagi-pagi. Selain kita juga mengecek kedisiplinan anak, kelengkapan anak, waktu datangnya dia. Tapi kan kita juga harus, selain disiplin, kita juga harus menghadirkan suasana positif di sana. Gitu. Biar mood dia tuh yang tadinya baik tetap baik, yang tadinya kurang baik menjadi baik ya. Mungkin guru-guru yang lain. Mungkin juga ini kali ya, Walas ya. Dari Walas juga bisa mungkin ya. Gimana? Atau gini, kita bisa mencari juga motivasi dari anak-anak tuh yang ini nih, kita bisa cari tahu dulu dia tuh punya potensi apa itu ya. Oh iya, itu masuk yang kedua ya. Oh iya. Bagian kita apa yang kita bisa lakukan untuk mencari tahu, mengidentifikasi siswa-siswi. Dan itu kan mereka kan agak sungkan ya kalau misalnya dia, Bu saya bisa nyanyi loh, atau Bu saya bisa robotik loh. Nah kadang-kadang anak-anak tuh suka kurang percaya diri untuk ngomong seperti itu kan. Nah makanya tugas kita nih untuk mencari tahu nih
Kira-kira dengan padahal apa kan nih? kita perlu tahu dan dia perlu maju nggak sih? Iya harusnya ya kan. Jadi mungkin kalau aku punya ide sedikit untuk wali kelas mungkin ya wali kelas nanti kita mungkin saya Bu Leli sekolah ya memberikan waktu khusus buat wali kelas bertemu dengan siswa-siswinya di kelas, mungkin bisa bicara heart to heart. Iya. Ya supaya tidak ada ini ya batasan yang ya bikin bicara sungkan gitu ya. Gimana caranya di setting tempat dan waktunya itu yang menyenangkan, jadi anak-anak tuh bisa sharing dia punya kekuatan apa di dirinya. Mungkin kalau misalnya bukan di bidang seni, bukan di bidang olahraga, siapa tahu di bidang kayak jadi MC. Iya, broadcast ya, di bidang broadcast ya. Dia anaknya percaya diri, suka ngomong. Bisa diarahkan ya, dia bisa. Bahkan yang seperti itu pun kita kan sudah menyediakan tempat buat broadcast ruangan untuk podcast seperti ini misalnya. Iya, betul. Banyak sih potensi-potensi yang bisa digali. Di situ mungkin wali kelas bisa kasih tahu ke anak juga. Kita punya ruang terbuka banyak sekali untuk hidroponik kan juga nanti ada ya. Terus apalagi bela diri tapak suci, ilmu waton untuk yang suka di organisasi di IPM. Iya, terus kayak robotik kan kemarin katanya juga kan ada yang dia punya kemampuan di bidang itu. Kemarin sempat dengar tuh ada salah satu murid yang punya kemampuan di bidang robotik. Nah, jangan sampai kita malah jadi memendam kemampuan dia yang tadinya sudah dikembangkan sebelum masuk SMA. Nah, benar. Kemarin juga ada sih yang panahan itu kan dibilang udah punya kemampuan itu. Nah, jangan sampai di SMA itu nggak difasilitasi lah gitu ya. Berarti ditekan kepada wali kelas ya, karena kalau misalnya sebagai guru bidang tiba-tiba mempertanyakan itu kan lebih enak kayaknya di momen wali kelas ya Bu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu misalkan yang di rumah nih yang sedang menonton kegiatan ini ya, ada nggak saran, ide supaya apa yang bisa kita kembangkan di potensi anak-anak itu bisa kita bisa tahu dan kita bisa memfasilitasi proses itu gitu supaya apapun yang mereka punya potensinya itu tidak terpendam di SMA gitu, yang bahkan dari SD SMP-nya itu sudah pupuk ya, sudah dilatih di rumah di tempat yang lain gitu. Silakan misalnya apa lagi yang kira-kira mau disampaikan ya terkait hasil workshop kemarin. Mungkin satu lagi ya, ada PR juga untuk kita sekolah, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah learning loss. Kalau misalnya tadi kita udah bicara tentang motivasi siswa, motivasi guru dan lain-lain, mungkin ada satu hal di bagian learning loss ini lebih ke akademik ya. Apa yang bisa kita lakukan ya, mungkin apa tadi Bu bahasanya, drilling ya. Drilling soal percepatan. Misalnya ada anak-anak yang memang kesulitan mengikuti akademik ya. Iya, misalnya nih pelajaran kimia misalnya ada anak-anak yang kesulitan misalnya mau PAT nih. Nah, makanya saatnya lah supaya menghindari learning loss itu bisa juga dengan drilling soal untuk menghadapi PAT di depannya gitu. Untuk mungkin kemarin waktu kelas 11 dan kelas 12 di awal itu mereka kurangan ya. Kurang paham dan kurang interaksi ya antara guru dengan murid. Kita beri ruang, kita beri waktu untuk remedial mungkin ya Bu ya. Ya, bisa. Atau latihan-latihan soal. Diajak ulang, dilatih juga gitu. Oke. Jadi Bu, ada ini nggak nih buat guru-guru yang ada yang lagi di rumah nih, ada kuis nggak Miss nih? Apa nih yang bisa Miss Aya tanyakan supaya guru itu bisa menjawab pertanyaannya di kolom bawah. Ayo Miss, siapa yang bisa jawab nanti akan dapat hadiah gitu. Oke. Kajian apa? Soalnya serius banget. Kalau kata Dokter Mubiar, kita harus menyentuh apa nih? Untuk menyentuh apa kepada peserta didik kita agar kita bisa lebih dekat dengan dia. Oke. Ya bisa, terserah. Ada lagi. Nanti guru-guru yang sudah tahu jawabannya silakan tulis komentar di bawah atau
bisa di grup sekolah kita ya. Kita diskusi Diskusi internal nanti boleh lebih ya, lanjut di sharing. Iya, ini saya hanya melanjutkan ya sharing dari apa yang saya dapat, tapi mungkin banyak bapak ibu guru lain yang lebih hebat, yang lebih punya informasi lebih luas, pandangan yang lebih luas. Mohon juga bapak ibu bisa sharing di kolom komentar, dan ya mungkin itu nanti ya Bu kita bisa diskusi lebih jauh. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dari yang saya sharing ini. Sharingnya cuma sedikit semoga tapi ada ini ya Bu ya. Ada yang didapat ya Bu. Terima kasih Miss Aya atas kesempatannya sudah bersedia sharing hal-hal yang sangat luar biasa ini ya, yang membuat kita itu bisa melek lagi, ternyata masih banyak yang bisa kita lakukan tanpa menyerahkan kepada keadaan gitu ya. Semoga apa yang sudah di-share oleh Miss Aya ini menjadikan kita termotivasi untuk selalu belajar, menggali potensi diri, menggali potensi siswa yang ada. Semakin banyak yang bisa dieksplor, maka akan semakin banyak hal yang positif yang didapatkan ya Miss Aya. Oke, para pemirsa, nah obras baju kita pada kali ini sudah di ujung pertemuan. Langsung saja dari saya sebagai host di sini minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Semoga di obras baju ini bisa terus ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya, episode selanjutnya dengan guru-guru yang berprestasi yang lain. Semoga bisa ikut sharing di sini. Kita tutup saja dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.